Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke mata kuliah gizi makro yang hari ini masuk ke topik yang ketiga, minggu ketiga, tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat ini akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan, metabolisme karbohidrat 1, 2, dan 3, karena banyaknya materi yang perlu dipahami dan ini merupakan dasar dari pemahaman tentang metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita yang perlu dikuasai dan dipahami dengan baik oleh para calon ahli gizi, sehingga sesi ini akan sedikit lebih panjang daripada sesi untuk zat gizi makro yang lain gitu. Baik, tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini adalah mahasiswa memahami tentang metabolisme karbohidrat yang meliputi apa saja jenis-jenis karbohidrat. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan lebih detail di mata kuliah ilmu gizi dasar. Nanti kita akan overview saja, cuman melihat kembali, review saja. Untuk mengingat kembali apa saja penggolongan karbohidrat, lalu ada pencernaan, absorpsi, dan transportasi karbohidrat, lalu metabolisme karbohidrat dan jalur-jalurnya, lalu siklus asam sitrat. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya materi ini akan dilanjutkan ke materi-materi tentang metabolisme karbohidrat yang lebih mendalam, gitu ya. Untuk hari ini outline-nya hanya sampai ke siklus asam sitrat. Nah, ini adalah outline-nya, tadi tujuannya. Dari tujuan itu kita plotkan ke outline hari ini. Yang pertama yaitu penggolongan karbohidrat, lalu ada pencernaan, absorpsi, dan transportasi karbohidrat, metabolisme karbohidrat dan jalur-jalurnya. Baik, ini adalah karbohidrat dan penggolongannya. Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini hanya merangkum kembali dan mengingat kembali apa yang sudah teman-teman pahami, yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu ilmu gizi dasar, bahwa karbohidrat itu dibagi menjadi 2, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks gitu ya. Nah, karbohidrat sendiri itu yang jenisnya monosakarida itu ada beberapa jenis digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah atom C-nya gitu ya. Tapi yang kita bahas hari ini itu ke monosakarida yang jumlah atom C-nya 6, yaitu meliputi fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Nah, monosakarida ini jika bergabung bisa membentuk disakarida, yaitu terdiri dari 2 ikatan monosakarida, di mana sukrosa itu merupakan gabungan antara fruktosa dan glukosa, maltosa itu 2 molekul glukosa, dan laktosa itu adalah glukosa dan galaktosa. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut oligosakarida, di mana dia terdiri dari 3 sampai 10 ikatan monosakarida. Yang mana salah satu contohnya adalah rafinosa trisakarida yang terdiri atas 1 molekul fruktosa, glukosa, dan galaktosa, dan stasiosa tetrasakarida yang terdiri dari 2 molekul galaktosa dan 1 molekul laktosa dan 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa gitu ya. Jadi itu saya berikan lingkaran-lingkaran sesuai monosakarida penyusunnya supaya lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Lalu ada juga yang disebut dengan karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida, yaitu hingga 3.000 ikatan monosakarida yang bisa dibagi menjadi 3, yaitu pati, dekstrin, dan glikogen. Nah, masing-masing pengertiannya mungkin teman-teman kemarin sudah lebih banyak belajar di mata kuliah sebelumnya, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang.
bisa dilihat kembali di materi yang sebelumnya gitu ya. Lalu ada juga polisakarida non-pati, yaitu dibagi menjadi dua, dia yang tidak larut air, misalnya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lalu ada juga yang dia larut air, misalnya pektin, gum, dan mukilase. Baik, ini adalah sumber-sumber karbohidrat. Jadi ini memang saya tampilkan yang namanya daftar bahan makanan penukar gitu ya. Jadi nanti daftar bahan makanan penukar ini akan kalian banyak pakai gitu di mata kuliah dietetik gitu. Jadi nanti untuk menentukan atau untuk memberikan preskripsi diet ke seseorang itu biasanya hitungan secara kasarnya akan dihitung menggunakan bahan makanan penukar ini. Jadi ini hanya saya tampilkan supaya kenal gitu. Jadi daftar bahan makanan penukar ini bisa dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, ini yang saya tampilkan hanya yang halaman pertama gitu ya. Jadi sebenarnya di bahan makanan penukar ini ada satu halaman lagi yang membahas tentang golongan-golongan yang tidak masuk di sini, misalnya susu gitu. Susu ada di sebaliknya gitu. Oke, jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa karbohidrat itu ya didapatkan paling banyak dari makanan sumber karbohidrat. Nah, ini di sini masuk di golongan 1, di mana pada satu satuan penukar atau berat satu satuan penukarnya itu mengandung 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Nah, itu cukup besar ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ada nasi itu satu satuan penukarnya itu 100 gram. Nah, itu berarti 100 gram nasi itu kira-kira mengandung kalorinya 175, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat, seperti itu. Nah, ini hanya untuk overview saja. Yang digarisbawahi adalah karbohidrat itu paling banyak didapatkan dari makanan golongan sumber karbohidrat. Kita bisa lihat di Indonesia ini sangat banyak dan mudah ditemui gitu ya. Nah, selain itu, selain dari makanan-makanan sumber karbohidrat, ternyata karbohidrat itu juga ada di buah dan gula, di mana satu satuan penukarnya itu cukup banyak ya. Jadi 12 gram karbohidrat. Lalu ada juga di golongan sayuran, jadi ada sayuran yang C itu cukup banyak, 10 gram karbohidrat, misalnya di bayam merah, nangka muda, kacang kapri, melinju, daun singkong, dan lain-lain. Dan juga ada sedikit di sayuran B, sekitar 5 gram per 100 gram. Bisa dibaca jenis-jenisnya. Lalu karbohidrat itu juga ada di sumber protein nabati gitu ya. Kalau di sumber protein hewani memang karbohidratnya sangat rendah sehingga dalam bahan makanan penukar ini tidak dicantumkan atau bisa dianggap tidak ada gitu ya. Nah, untuk protein nabati itu per satu satuan penukarnya itu karbohidratnya sekitar 7 gram gitu ya. Misalnya tempe 2 potong sedang, tahu 1 biji besar, dan lain-lain. Nah, dari tabel bahan makanan penukar tadi bisa kita rangkum bahwa sumber karbohidrat itu yang pertama dari bahan makanan sumber karbohidrat yang bisa dibagi menjadi 3 golongan paling besar, yaitu serealia, umbi, tepung, dan pati, di mana produk turunannya sangat banyak dan tidak perlu disebutkan satu per satu. Lalu dari sayur dan buah, sumber protein nabati juga. Selain itu, karbohidrat juga didapatkan dari susu karena dia mengandung laktosa. Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel di bawah tulisan ini, ada yang susu kerbau segar, kuda segar, susu sapi segar itu per 100 gramnya adalah per 100 gram kondisi cair. Itulah kenapa karbohidrat yang di sini jumlahnya cukup kecil gitu ya. Jadi misalnya per 100 gramnya itu ada 4, 7, 6, 7 karena kita tahu bahwa susu itu komponen yang paling banyak airnya gitu ya. Jadi padatannya
jumlahnya sedikit sehingga mungkin jumlah karbohidrat yang ada di dalam susu segar itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat yang di sebelah kanan yang saya berikan tanda panah, itu ketika susu itu sudah diolah atau dia misalnya disajikan dalam bentuk bubuk atau dikentalkan, nah itu kandungan karbohidratnya menjadi meningkat cukup signifikan gitu ya. Bisa dilihat di tabel yang saya berikan tanda panah. Misalnya pada susu skim bubuk itu karbohidratnya bisa mencapai 52 gram per 100 gram. Nah, ini penting pemahaman ini untuk nanti kalau kalian sudah mulai masuk diajarkan tentang penggunaan Nutrisurvey atau aplikasi yang menghitung kandungan gizi bahan makanan, itu harus bisa membedakan bahan makanan itu dalam menginput bahan makanannya itu dalam bentuk segar atau dalam bentuk kering, karena itu sangat berpengaruh pada kandungan gizi yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Nah, ini saya bahas sedikit karena serat itu memang dari sisi metabolisme dia tidak tercerna gitu ya, tidak bisa diambil sebagai sumber energi, tapi di usus besar dengan bantuan mikrobia, misalnya bakteri-bakteri baik di usus itu atau kita sebut dengan probiotik. Nah, itu banyak di pasaran, misalnya kita ada merek susu fermentasi atau apa yang menggunakan bakteri-bakteri baik untuk membantu sistem pencernaan kita mencerna beberapa jenis serat untuk menghasilkan zat-zat yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh gitu ya. Jadi seperti yang pernah kita pelajari bahwa serat adalah polisakarida non-fatty yang tidak dapat dicerna, yang dia merupakan komponen struktural sel dan manusia tidak memiliki enzim pemecah ikatan beta pada selulosa, sehingga jelas dia tidak bisa dicerna, sehingga dia cuma lewat aja di saluran cerna sampai ke usus besar. Nah, dia oleh mikroflora usus dapat diolah menjadi produk bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya asam lemak rantai pendek, asam asetat, butirat, dan propionat gitu ya. Lalu dia memberikan tekstur bulk pada feses. Jadi bulk itu banyak gitu ya, jadi melimpah gitu. Jadi lebih enggak padat tapi mengembang gitu. Nah, pada feses sehingga merangsang gerak peristaltik sehingga dia merangsang pengeluaran feses. Lalu dia juga menyerap bahan berbahaya dari makanan, misalnya bahan-bahan karsinogenik yang terikut di makanan, itu salah satunya bisa dikurangi dengan konsumsi serat yang cukup banyak sehingga dia akan terserap dan dibuang melalui feses. Lalu dia juga membantu ekskresi kolesterol sehingga level kolesterol lebih rendah. Karena penumpukan zat sisa dan berbahaya lebih rendah tadi dengan dia merangsang gerak peristaltik sehingga pengeluarannya lebih cepat, resiko kanker usus lebih rendah. Dan juga menurunkan resiko penyakit degeneratif lain, misalnya jantung, diabetes, dan lain-lain, karena serat itu menurunkan asupan yang tinggi gula gitu ya. Jadi misalnya kita makan bahan makanan yang lebih tinggi seratnya itu biasanya indeks glikemiknya rendah dan baik untuk orang-orang yang terkena diabetes. Selain itu juga terkait dengan fungsi ekskresi kolesterol sehingga dia lebih rendah risiko penyakit jantung dan kardiovaskuler. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke outline yang kedua tentang pencernaan, absorpsi, dan transportasi karbohidrat. Jadi ini juga melanjutkan dari mata kuliah ilmu gizi dasar bahwa pencernaan karbohidrat itu ada di mulut, lalu ada di duodenum, di usus halus, dan di usus halus gitu ya. Jadi di lambung itu dia cuma lewat, lalu di hati atau hepar itu beberapa hasil pencernaan karbohidrat itu akan disimpan dan di metabolisme. Baik, jadi di mulut itu pati amilum itu oleh enzim petialin dirubah menjadi maltosa,
Lalu di duodenum atau usus 12 jari itu amilum olah enzim amilase juga dirubah menjadi maltosa. Lalu di usus halus itu jenis-jenis di sakaridanya itu akan dipecah kembali oleh beberapa enzim yang spesifik. Misalnya maltosa itu akan dipecah oleh enzim maltase menjadi glukosa, 2 molekul glukosa, lalu sukrosa itu oleh sukrose itu menjadi fruktosa dan glukosa, lalu laktosa oleh laktose itu dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, setelah diserap oleh usus melalui vena porta, dia akan dibawa ke hati gitu ya. Nah, glukosa dan galaktosa dan fruktosa nanti akan langsung dimetabolisme dan dirubah menjadi glukosa di hati gitu. Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah pernah melihat karena ini saya ambil dari slide Bu Hairunisa yang ilmu gizi dasar bahwa gula itu diserap di dalam bentuk glukosa, pati juga dicerna, lalu hasil akhirnya glukosa. Jika tubuh membutuhkan, itu dia akan digunakan dalam proses oksidasi dan respirasi, menghasilkan energi. Nah, jika glukosa itu bersisa, ada cadangan glukosa yang tidak terpakai oleh tubuh, maka akan dirubah menjadi glikogen. Nah, karena jumlah glikogen yang bisa disimpan di dalam hati itu terbatas, maka sisanya akan dirubah menjadi lemak, disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Nah, jadi penggunaan glukosa ini utamanya yang pertama untuk menyediakan energi bagi tubuh. Nah, jika dia sisa itu disimpan jadi glikogen. Nah, jadi kalau di glikogennya itu sudah mencapai batas maksimal, dia akan dirubah menjadi lemak dan disimpan di perut atau di bawah kulit. Nah, penumpukan lemak ini yang biasanya nanti jika kita mengkonsumsi sumber energi yang cukup besar dan akhirnya banyak yang disimpan menjadi lemak, dia akan menimbulkan yang disebut dengan obesitas. Nah, ini adalah transport monosakarida. Jadi di usus tadi glukosa dibawa ke dalam enterosit lumen usus dengan mekanisme yang membutuhkan energi. Jadi ini karakteristik mekanismenya. Yang pertama dia membutuhkan energi. Yang kedua bergantung pada sodium. Jadi ada transporter sodium. Lalu dibawa oleh perantara. Jadi dia tidak bisa masuk dengan sendirinya ke dalam sel gitu. Transporter sodium disebut dengan SGLTS dan transporter melalui difusi terfasilitasi akibat perbedaan konsentrasi disebut dengan GLUTS atau GLUT. Jadi meskipun transport glukosa itu menggunakan prinsip difusi, jadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi dia tetap tidak bisa lewat kalau tidak dengan pembawa gitu ya. Nah, ini di sel. Glukosa adalah molekul hidrofilik yang dapat beredar di dalam aliran darah tanpa bantuan transporter. Jadi setelah dia diserap, dia masuk ke dalam usus, lumen usus, lalu dibawa oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu glukosa itu bebas gitu. Jadi dia tidak ada pembawa dan tidak terikat. Nah, tapi masalahnya adalah ketika glukosa itu mau masuk ke dalam sel, dia melewati membran sel, dia nggak bisa masuk lagi, sama seperti kasusnya ketika dia di penyerapan di usus. Nah, dia bergantung pada hormon insulin dan transporternya yaitu GLUT. Apa hubungannya antara hormon insulin dan transporter ini? Jadi, ketika kita makan, ketika tubuh kita bereaksi dengan menghasilkan hormon insulin ini akan merangsang pelepasan transporter ini dari tempat dia disimpan gitu. Jadi GLUT ini kalau tidak dipakai, dia disimpan. Lalu dia akan dikeluarkan ketika itu memang dibutuhkan. Nah, yang memberikan perintah dia untuk keluar itu adalah insulin. Nah, ketika gula darah itu rendah atau
tubuh membutuhkan glukosa, nah itu transporter ini akan dipasang di membran sel supaya lebih banyak glukosa yang bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Termasuk ketika kita makan, lalu glukosa itu ada di luar sel dan tubuh membutuhkan. Nah ini transporter ini, GLUT ini akan banyak ditemukan di membran sel yang membutuhkan gitu. Nah ini contohnya, jadi ini contoh gambarnya. Jadi di sini ini adalah penyerapan glukosa di di lumen usus gitu ya. Jadi dia ini yang apikal membran ini yang di dalam saluran cerna. Lalu dia akan melalui SGLT, yaitu tadi yang dia sodium, dia berikatan dengan bantuan sodium, dia bisa masuk. Lalu setelah itu dia juga membutuhkan bantuan GLUT2 untuk bisa masuk ke peredaran darah gitu ya. Nah, kalau fruktosa itu bisa masuk dengan difusi terfasilitasi menggunakan GLUT2 dan GLUT5. Jadi dalam tubuh kita itu ada banyak jenis GLUT. Jadi kalau saya baca itu ada 7 atau sampai 14 gitu. Jadi jumlahnya ada banyak dan mungkin kita tidak perlu menghafalkan satu persatu. Kita hanya perlu tahu misalnya fruktosa itu dibantu oleh GLUT2 dan GLUT5. Sedangkan galaktosa dan glukosa itu dibantu oleh SGLT1 dan GLUT2, di mana SGLT1 itu transporter ion sodium, lalu kalau yang difusi terfasilitasi itu dengan GLUT gitu ya. Nah, ini juga penting, jadi kenapa sih penting banget kita belajar tentang penyerapan karbohidrat dan lain-lain, metabolismenya, karena ternyata kadar glukosa darah itu merupakan salah satu indikator homeostasis tubuh. Nah, di sini disebut sebagai homeostasis glukosa. Jadi, normalnya kadar gula darah seseorang itu rentangnya adalah 100 plus minus 20 mg per desiliter atau bisa disebut 80 sampai 120 mg per desiliter. Nah, untuk menjaga kadar glukosa darah ini, tubuh itu membutuhkan pengaturan. Nah, homeostasis glukosa darah dipengaruhi oleh dua hormon utama, yaitu insulin dan glukagon. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh sel-sel pulau Langerhans, organ pankreas. Nah, sel-sel pulau Langerhans bekerja sebagai sensor yang akan melepaskan insulin dan glukagon sesuai keadaan lapar dan kenyang. Jika level glukosa darah yang tinggi akan merangsang sel beta untuk melepaskan hormon insulin. Nah, ini kalau masih ingat waktu belajar mekanisme feed forward waktu fisiologi, salah satu contoh mekanismenya adalah ketika kita makan, tubuh itu karena tubuh sudah tahu kita akan mengalami kenaikan kadar glukosa dalam darah, sehingga dia akan melepaskan hormon insulin. Hormon insulin ini akan meningkatkan pemasukan glukosa ke dalam sel, sehingga level glukosa darah menurun. Sehingga dia disebut efeknya adalah hipoglikemik, yaitu menurunkan kadar glukosa dalam darah, supaya kadar glukosa dalam darah tidak terlalu tinggi gitu dan mengganggu homeostasis. Nah, jika level glukosa dalam darah rendah, sel-sel alfa akan melepaskan hormon glukagon yang memecah glikogen menjadi bentuk glukosa dan melepaskannya ke darah sehingga level glukosa darah meningkat, atau efeknya adalah hiperglikemik. Jadi kalau level glukosanya darah tinggi, misalnya kita setelah makan, itu yang dilepaskan adalah insulin, tapi kalau glukosa dalam darah kita rendah, yang dilepaskan adalah glukagon, sehingga merangsang pemecahan glikogen untuk dirubah menjadi bentuk glukosa dan menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, ini adalah rangkuman dari proses kontrol terhadap kadar gula darah antara insulin, glukagon, dan metabolisme karbohidrat gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada
glukosa dari makanan sehingga meningkatkan glukosa darah. Lalu glukagon turun kalau gula darah tubuh itu tinggi gitu. Yang meningkat adalah insulin, glukosa oksidasi glukosa, peningkatan lipogenesis atau peningkatan pembentukan lemak, peningkatan cadangan energi berupa glikogen, dan penurunan gluconeogenesis atau penurunan pembuatan glukosa dari sumber selain karbohidrat gitu ya. Nah, setelah semua glukosa yang di dalam tubuh itu yang tadi kita dapat dari makanan itu sudah digunakan, maka akan terjadi penurunan kadar glukosa darah. Nah, kalau kadar glukosa darah itu terjadi dengan cukup signifikan sehingga tubuh itu merasa bahwa wah, ini kadar gula darahnya sudah rendah nih dan membahayakan tubuh, sehingga dia akan melepaskan hormon glukagon dan menurunkan oksidasi glukosa, dan dia akan merangsang glikogenolisis atau pemecahan glikogen dan meningkatkan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari sumber-sumber selain karbohidrat, sehingga kadar gula darah itu kembali meningkat dan normal gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme yang menjelaskan kaitan antara insulin dan glukagon dalam metabolisme karbohidrat. Nah, baik. Kita akan masuk ke outline yang ketiga tentang metabolisme karbohidrat dan jalur-jalurnya. Jadi, metabolisme karbohidrat itu bisa dibagi menjadi 3, metabolisme fruktosa, galaktosa, dan glukosa gitu ya. Jadi kita akan belajar satu persatu dan memahami karakteristik masing-masing metabolisme pada 3 jenis monosakarida ini. Jadi yang pertama kita belajar tentang metabolisme fruktosa. Jadi seperti yang kita tahu, setiap makanan itu punya indeks glikemik gitu. Jadi indeks glikemik adalah seberapa besar makanan itu berpengaruh terhadap kenaikan gula darah gitu. Nah, ternyata di antara 3 monosakarida tadi, fruktosa itu indeks glikemiknya itu paling rendah gitu. Nah, oleh karena itu dia biasanya diarahkan untuk diet diabetes, tapi harus pada pengawasan ahli karena pada jumlah yang terlalu tinggi atau terlalu banyak penggunaannya juga akan mengganggu fungsi pankreas gitu ya. Nah, fruktosa bersama glukosa dan galaktosa dibawa ke hepar melalui vena porta. Seperti yang tadi sudah dilihat teman-teman bahwa setelah dipecah menjadi monosakarida, dia akan dibawa ke hati melalui vena porta. Dalam hepar, fruktosa dimetabolisme seluruhnya untuk dirubah menjadi glukosa. Nah, ini proses metabolismenya. Nah, nanti ini akan dibahas lebih detail dan lebih lanjut di mata kuliah biokimia. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah perubahan fruktosa menjadi glukosa itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, defruktosa itu dirubah menjadi fruktos 1-fosfat, lalu dia dirubah menjadi gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat, lalu dirubah menjadi fruktos 1,6-fosfat atau difosfat, lalu menjadi fruktos 6-fosfat, lalu dirubah menjadi glukos 6-fosfat, lalu baru menjadi glukosa gitu ya. Nah, nanti setelah menjadi glukosa, dia akan bisa masuk ke proses glikolisis di tahap selanjutnya gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana atau di mana fruktosa itu bisa masuk dalam tahap proses glikolisis gitu. Saya ulangi sekali lagi bahwa setelah fruktosa itu
diserap oleh tubuh, dia akan dibawa ke hati dan dimetabolisme menjadi glukosa. Baik, ini adalah metabolisme galaktosa. Jadi indeks glikemik galaktosa lebih tinggi dari fruktosa tetapi lebih rendah dari glukosa. Jadi dia di tengah-tengah gitu ya antara glukosa dan fruktosa. Nah, galaktosa di metabolisme di hepar bersama dengan fruktosa dan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi kalau tadi melihat fruktosa hasilnya adalah glukosa. Nah, kalau yang galaktosa itu dia hasilnya adalah glukosa 1-fosfat. Nah, metabolisme galaktosa itu disebut dengan leloah pathway gitu ya. Nanti ini juga sama, dia akan lebih lanjut dijelaskan di mata kuliah biokimia tentang enzim-enzimnya yang terlibat apa saja seperti itu. Nah, metabolisme glukosa atau karbohidrat itu kalau dirinci itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi kita akan bagi jadi menjadi dua. Jadi ada yang akan dibahas di mata kuliah gizi makro dan ada yang akan dibahas di mata kuliah biokimia gitu ya. Nah, yang di gizi makro bisa dibaca tentang glikolisis aerob dan anaerob. Jadi itu terkait dengan ketersediaan oksigen dan ada tidaknya mitokondria dalam sel tersebut. Lalu juga akan ada glikogenesis dan glikogenolisis, jadi pembentukan dan pemecahan glikogen. Lalu nanti yang akan dibahas di mata kuliah biokimia adalah jalur asam glukuronat untuk pembentukan senyawa xenobiotik untuk detoksifikasi atau pembuangan racun. Lalu akan ada juga HMP shunt untuk menghasilkan NADPH dan ribosa yang akan terkait pada sintesis lemak dan RNA. Lalu juga ada gluconeogenesis, yaitu konversi protein dan lemak menjadi glukosa. Nah, ini yang 3 di bawah ini nanti akan lebih lanjut dibahas di mata kuliah biokimia. Kita akan membahas 3 yang atas, glikolisis aerob, anaerob, glikogenesis, dan glikogenolisis. Baik, ini adalah glikolisis dan oksidasi pirufat. Jadi glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa dan juga karbohidrat lain. Jadi bukan hanya glukosa. Nanti kita akan lihat monosakarida yang lain itu akan masuk di glikolisis itu melalui di mana gitu ya, di mana dia akan masuk. Lalu glikolisis terjadi di sitosol dan dapat terjadi dalam kondisi aerob dan anaerob. Kondisi glikolisis tersebut dipengaruhi oleh, jadi untuk menentukan dia akan di glikolisis dalam kondisi aerob atau anaerob itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ketersediaan oksigen, lalu ada tidaknya mitokondria. Jadi kalau ketersediaan oksigen mungkin teman-teman sudah sangat paham bahwa kalau misalnya pada kondisi olahraga awal-awal kita berolahraga kita masih bisa menghela nafas dengan teratur gitu ya, oksigen masih tercukupi. Nah, semakin kita beraktivitas dalam jangka waktu lama-lama kita terengah-engah gitu. Nah, berarti memang ketersediaan oksigen dalam tubuh kita lama-lama akan semakin terbatas gitu ya. Nah, biasanya ketika sudah terbatas ketersediaan oksigennya, maka tubuh akan merubah atau memilih jalur glikolisis anaerob untuk menyediakan energinya, yang mana nanti hasil akhirnya adalah asam laktat. Nah, yang kedua yang mempengaruhi adalah ada tidaknya mitokondria, karena nanti siklus Krebs pada glikolisis aerob itu akan terjadi di mitokondria. Nah, kalau tidak memiliki mitokondria, dia akan dilaksanakan, glikolisisnya akan dilaksanakan dalam kondisi anaerob, contohnya pada eritrosit. Nah, ini adalah glikolisis aerob. Jadi hasil akhir glikolisis 1 mol glukosa secara aerob adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP.
terdiri dari 10 tahap sampai terbentuk 2 molekul asam pirufat. Jadi 1 mol glukosa pada glikolisis aerob itu menghasilkan 2 mol asam pirufat. Nah, tahapnya itu ada 10. Jadi di sini sudah saya berikan nomor. Ini gambarnya saya ambil dari internet dan saya berikan sedikit penyesuaian supaya lebih mudah dipahami. Jadi tahap yang pertama itu adalah glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu dia dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu dirubah menjadi fruktosa 6-difosfat. Nah, ini dipecah menjadi 2 molekul gitu ya. Yang pertama dia langsung menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, yang satunya itu dia dipecah menjadi dihidroksi aseton fosfat oleh enzim aldolase, di mana nanti dihidroksi aseton fosfat itu tetap juga akan dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dari gliseraldehid 3-fosfat kita masuk ke tahap ke-6, dia dirubah menjadi 1,3 asam difosfogliserat, menjadi 3 asam fosfogliserat, sampai nanti dia menjadi asam pirufat di tahap yang ke-10. Nah, baik di di slide yang ini saya ingin menunjukkan berapa banyak sih ATP yang dihasilkan pada glikolisis aerob ini gitu. Jadi yang tanda minus di sini itu berarti dia membutuhkan energi, bukan menghasilkan energi. Jadi bisa dilihat di sini ada ATP dirubah menjadi ADP, berarti dia menggunakan energi untuk memecah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Demikian pula pada pemecahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-difosfat, dia ada penggunaan satu ATP yang dirubah menjadi ADP, sehingga pada reaksi ini justru energi akan digunakan, bukan dihasilkan. Nah, lalu di mana tahapan di mana energi itu dihasilkan? Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa tanda centang merah. Nah, itu salah satunya di perubahan dari gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 asam difosfogliserat. Dia menghasilkan NADH. Nah, NADH itu bisa ekivalen dengan 3 ATP gitu ya. Lalu proses selanjutnya 1,3 asam difosfogliserat menjadi asam fosfogliserat, 3 asam fosfogliserat itu juga menghasilkan 1 ATP. Lalu ada satu tahap lagi di mana dia merubah asam fosfoenol pirufat di bawah sendiri menjadi asam pirufat, itu juga menghasilkan 1 ATP. Sehingga jika digabung, karena tadi asam pirufatnya ada 2 molekul, sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. 2 ATP itu dari mana? Dari 4 ATP yang dihasilkan di bawah itu ada setelah dia menjadi gliseraldehid 3-fosfat itu ada 4 ATP yang dihasilkan. Tapi di atas saat perubahan glukosa menjadi fruktosa 6-difosfat itu ada 2 ATP yang digunakan. Jadi total 4 ATP yang dihasilkan, ada 2 yang digunakan sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP. Ingat bahwa 1 molekul glukosa itu menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan belajar tentang jalur masuk fruktosa, galaktosa, serta enzim dalam glikolisis gitu. Nah, ini saya membaca beberapa referensi dan ini saya temukan bahwa galaktosa itu bisa masuk di sini di atas ini di glukosa 1-fosfat, di mana dia juga glukosa 1-fosfat itu merupakan hasil pemecahan glikogen gitu. Seperti yang kita tahu, setelah dirubah galaktosa dirubah menjadi glukosa 1-fosfat, itu dia bisa masuk ke tahap glikolisis, atau jika memang glukosa dalam darah itu masih sangat mencukupi, dia akan ikut disimpan sebagai glikogen. Nah, kalau fruktosa, itu fruktosa akan masuk di tahap fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi dia akan langsung di tahap ini, di mana saya berikan tanda panah fruktosa.
masuk ke jalur glikolisis. Nah, untuk enzimnya itu sudah jelas mungkin dari tulisan di sini bahwa ada yang kotak berwarna kuning. Nah, itu adalah enzim-enzim yang berperan dalam reaksi glikolisis. Jadi misalnya heksokinase, glukokinase, glukos 6-fosfatase dan lain-lain. Jadi ini jadi kalau yang dari fruktos 6 bifosfat ke arah kiri itu adalah perubahan fruktosa menjadi molekul glukosa gitu ya. Nah, kalau yang dari glukosa ke arah kanan itu adalah enzim-enzim yang digunakan untuk glikolisis. Jadi jangan sampai bingung dan tertukar gitu ya. Jadi kalau glikolisis itu yang arahnya ke kanan, jadi dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi fruktos 6-fosfat dan lain-lain hingga terbentuk pirufat gitu ya. Baik, nah ini selanjutnya kita akan masuk ke glikolisis anaerob. Jadi glikolisis anaerob itu bukan sebuah proses yang terpisah dari glikolisis aerob. Jadi kalau glikolisis aerob itu dia setelah menjadi pirufat itu dia akan masuk dekarboksilasi oksidatif lalu masuk ke siklus Krebs. Nah, karena ketidakadaan mitokondria atau oksigen, proses setelah menjadi molekul pirufat itu akan dirubah, dia nggak masuk ke dekarboksilasi oksidatif atau siklus Krebs, tapi dia akan dibentuk menjadi asam laktat gitu ya. Jadi dia lanjutan gitu ya, tahap ke-11 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar bahwa glikolisis itu menghasilkan 2 NADH. Nah, pada kondisi anaerob 2 NADH itu akan digunakan kembali untuk merubah pirufat menjadi laktat sehingga pada glikolisis anaerob energi yang dihasilkan itu hanya 2 gitu ya karena NADH-nya dipakai kembali. Nah, ini tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, siklus asam sitrat. Jadi setelah nanti melalui tahap glikolisis, pada kondisi aerob, molekul asam pirufat akan melanjutkan proses metabolisme meliputi dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA dan siklus Krebs, siklus asam sitrat. Jadi setelah jadi asetil-CoA, kemarin kan di metabolisme yang pertama, energi dan metabolisme energi itu kita sudah belajar bahwa sebelum masuk ke siklus asam sitrat, semua sumber energi baik protein, karbohidrat dan lemak itu akan dirubah dulu menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini yang nanti akan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke siklus asam sitrat kecuali dia sudah dirubah atau dikonversi menjadi asetil-CoA. Nah, dua tahap ini itu hanya bisa terjadi pada kondisi aerob. Ingat kembali, jangan sampai salah bahwa dua tahap ini hanya bisa terjadi pada kondisi aerob karena jika pada kondisi anaerob setelah menjadi pirufat dia otomatis akan dikonversi menjadi asam laktat gitu ya dengan menggunakan 2 NADH. Baik, untuk pertemuan ini saya rasa sudah cukup. Memang materinya tidak terlalu banyak saya berikan karena saya paham bahwa proses ini perlu pemahaman dan perlu waktu untuk memahami sehingga materinya saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.